Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para kaum buruh, para kaum strata terendah dalam dunia persawitan. Beberapa waktu lalu saya pernah mengupload 4 aturan dalam mencari lahan sawit. Ini wabil khusus buat teman-teman buruh ya, buat teman-teman apa buruh panen sawit. Biasanya kan kalau umumnya buruh-buruh sawit pemanen sawit itu kan ingin memiliki lahan sendiri, ingin ya sedikit-sedikit tabungan lah atau aset lah, investasi buat ke depan. Nggak mungkin selamanya kita buruh terus, nggak mungkin selamanya kita kerja sama orang terus, nggak mungkin tenaga kita pun akan kuat terus, apalagi kalau udah usia 40 up, 40 ke atas kan udah produktivitas kita udah menurun gitu kan. Berdasarkan pengalaman saya di sini gitu kan. Maka 4 hal yang harus Anda perhatikan. Pertama kan kemarin saya ada membagikan 4 aturan, ada itu di video pendek saya. Adalah pertama, ini khusus ya, khusus buat teman-teman buruh ya. Pertama, jenis tanah, yaitu mineral. Yang kedua, otomatis kontur atau medan tanah, kalau bisa yang datar kalau bisa. Yang ketiga, jarak dari rumah Anda. Yang keempat, mindset kita. Oke. Dalam video ini saya akan membahas nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 3 dan nomor 4 video selanjutnya. Mungkin durasi kan, mengingat durasi terlalu panjang nanti kalau dijelaskan. Berdasarkan pengalaman, Bos, tanah itu adalah pondasi menanam sawit. Itu yang paling pertama itu adalah tanah. Jadi usahakan, andai kata misalkan di tempat saudara-saudara di Kalimantan atau di mana, di Sumatera, daerah mana, pokoknya dalam dunia sawit itu yang paling utama kan tanah. Tanah itu adalah pondasi. Kalau masalah bibit, Bos, nggak usah terlalu dipikirkan kali. Sekarang banyak kok bibit-bibit bagus-bagus gitu. Kalau perawatan nantilah itu gampang, itu perawatan itu. Tapi kalau pondasinya itu yang pertama adalah tanah. Kenapa? Ya seperti ibarat rumah lah. Kalau pondasinya hancur, walaupun gentengnya pun dari emas, ya percuma, roboh juga. Tapi kalau pondasinya kuat, kalaupun pakai genteng tanah liat pun tetap kuat juga karena pondasinya kuat kan. Kalau masalah bibit nanti bisa lah, bibit misalnya bibitnya jelek, bisa kita ganti, kita bongkar. Sekarang bibit banyak dari PPKS ada, dari Sokvindo ada, dari Losum, Damimas ada, dari Damimas itu kalau nggak salah dari Sinarmas. Habis itu Tunggal Yunus dari Asian Agri, dia mengeluarkan juga. Baru Tania Selatan dari Wilmar Group, Sarana Intisari dari Salim Group, banyak lah pokoknya. Nggak sampean pilih, itu banyak, online juga banyak lah, atau situs-situs resmi mereka kan. Kalau masalah bibit nggak usah dipikirkan lah. Kalaupun nanti ada yang bilang bibit, wah ini bibit sultan ini bisa ditanam gini alah, sama Bos, semua kecap nomor 1. Orang kalau lagi promosi ya seperti itulah. Kalau kita beli secara langsung, nah, ke orangnya itu ke resminya, mungkin ke agen resminya atau ke kantornya pusat langsung atau kemana, itu tetap insya Allah bagus lah ya kan. Bisa meminimalisir bibit-bibit palsu kan, seperti yang dijual-jual, diedarkan lewat orang-orang keliling itu kan biasanya ada kan. Karena di sini tempat saya ya ada, mau dari Sinarmas ada, mau dari Sofindo ada, dari mana Sarana Intisari Sain ada, Wilmar ada, maksudnya ada itu ya adalah teman-teman yang kerja di seperti itu kan. Jadi pertama adalah tanah Anda harus mineral. Kenapa, Bos? Karena tanah mineral, Bos, struktur tanahnya itu serusak-rusaknya gampang, Bos, diperbaiki. Struktur tanah misalnya yang rusak, misalnya gampang lah nanti pakai, ya kalau di sininya pakai, karena di sini dekat pabrik ya, pabrik ada nggak sampai 5 kilo dari perkampungan, pakai jangkos itu, cadangan kosong itu, atau pakai abun senator, bisa pulih lagi kok, gampang. Oke, yang pertama tanah tadi kan. Yang kedua medan. Jadi untuk menghemat, ya namanya buruh kan, kalau bisa kan sehemat mungkin untuk untuk merawat kebun ya kan. Jangan sampai lah kita mupuk, misalnya tanahnya bergelombang, turun, nggak mungkin. Kalau kita
cangkul keliling kita tanam pupuknya, misalnya pupuk kimia kita tanam pun nanti ya kena apa, kena di waktu juga. Masalahnya kita buruh, kena di waktu. Kalau kita pupuk tebar kena hujan turun, kan rugi juga. Jadi dua itu antara apa, kalau menurut pribadi saya sih pengalaman di sini gitu, yaitu tanah mineral dan kontur tanah atau medan. Kalau bisa tanahnya mineral, kalau ada pilihan tanah mineral, rata-rata mineral lah. Mungkin antara gambut dan bukan apa, antara rawa dan naik turun itu aja. Kalau gambut di sini dari sekian ribu hektar milik warga, gambut cuma 20% sih, nggak sampai ya 20 sampai 30% lah itu rata-rata. Kalau di sini gambut parah ya bos, kalau gambut parahnya ya sekitar 10-an 15% sih nggak nyampe kalau yang gambut parah itu kan. Jadi itu tadi hanya apa namanya, tanah mineral, habis itu kontur tanah buat teman-teman para buruh. Ya nggak mungkin dong kita jadi buruh terus, pasti adalah tahulah kalau apa para buruh untuk investasi untuk jangka panjang ya kan. Nggak mungkin kita mau jadi tukang panen terus. Yang pasti kita pengen lah yang namanya punya lahan sendiri ya kan. Pokoknya nanti kalau udah anak masuk sekolah usia udah 40 tahun ke atas, itu produktivitas sudah menurun, anak perlu biaya hidup makin tinggi kan. Bahkan ada pepatah, selagi anak belum sekolah selagi masih muda, bener itu, karena waktu itu begitu cepat nanti berlalu. Oke, terima kasih ya bos untuk jarak dari rumah dan mindset. Nanti saya bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.